Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Patogi Desmo Sedici. Di samping saya ada pengusaha sukses dan masih muda. Silakan perkenalkan namanya. Nama saya Ibrahim Agung Wicaksana. Dipanggilnya? Biasa dipanggil Agung. Panggil Agung. Saya panggilnya Bro Agung aja kan ya. Nah, Bro Agung ini adalah seorang peternak muda yang berdomisili di sekitar, ini apa namanya nih? Ini masuknya daerah Maruyung. Maruyung itu Depok atau Depok ya? Depok perbatasan ya? Perbatasan. Oh. Dipisahkan kali aja. Oh gitu aja. Berarti sana Jakarta Selatan? Iya. Oh, ini adalah Depok perbatasan. Di balik kamera ini ada sungai dan udah masuk selatan ya. Berarti kalau di sungainya itu wilayah netral. Ya, itu dia, Sanggrahan. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang karirnya Bro Agung, tentang peternakan. Gimana sih cerita awalnya Bro Agung memulai bisnis peternakan ini? Kan di saat anak-anak muda ini gengsi, ya kan? Di saat anak muda itu sibuk dengan gadgetnya, dengan magernya, dengan rebahannya. Kok bisa gitu loh, Bro Agung punya peternakan yang cukup besar. Nanti kita lihat ke dalam sana. Di sini pemirsa ada dua tingkat, artinya ada bagian bawah sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya yang bagian atas. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih kisah suksesnya Bro Agung memulai bisnis peternakan hewan kambing dan sapi. Ya. Oke, silakan dimulai Bro Agung. Gimana bisa seperti itu? Ya, awalnya saya sih hobi awal. Hobi senang binatang, terus ya apa ya? Ya awalnya hobi sih, senang, terus demen juga dagang. Akhirnya ya awal-awal emang dagangin punya temen gitu. Oh, awalnya jadi marketing ya? Awalnya marketing, itu lulus SMA 2006 2007. Gitu. Awalnya jadi marketing gitu kan, masar-masarin hewan ternak atau apa? Hewan kurban. Hewan kurban. Hewan kurban. Hewan kurban awalnya. Bagus, habis itu? Terus kok ngelihat hasilnya itu memang sedikit pas baru masarin sedikit. Terus coba melihara itu betina 3 ekor. Itu modal pribadi tuh ya? Ya, modal pribadi. Modal beli 3 ekor, alhamdulillah beranak. Dan itu awalnya melihara di belakang rumah, ada di Kampung Pulau Cilandak. Jakarta Selatan. Cilandak, Jakarta Selatan. 3 ekor kambing. 3 ekor domba, betina itu beranak 2 ekor. Terus karena udah deketin menjelang Idul Adha, saya jual semuanya. Saya tukerin buat jantan. Jantan awalnya cuma punya 5 ekor terus. Bentar, si potong. Sebelumnya itu waktu 3 ekor betina itu modalnya berapa? Itu sekitar 2 juta. 2 juta dapat 3 ekor betina ya. Lalu dijual, beli yang jantan 5. Jadi jantan ditambahin tabungan dapat 5 ekor. Berapa tuh nilainya tuh? Itu sekitar berapa dulu itu? Ya bangsa 4,5. 4,5 ya. Artinya dari 3 juta ke 4,5 tinggal nambah 1.500.000. Sekarang berapa? Sekarang itu ya lumayan. Gue demen nih. Pemirsa harus denger nih. Sekarang berapa? Sekarang udah ya lumayan. Kayak ini ada sampel kambing dan sekarang ini kalau kita beli bulan-bulan ini habis Idul Fitri itu bisa antara 25 sampai 2,7 harga kita belanja. Oh gitu. Untuk nanti biasanya per minggu itu ada kenaikan di pasar itu bangsa 50 sampai 100.000 menjelang hari H ya. Dari sekarang nih. Bertahap dia. Tuh pemirsa, berarti kalau menyetok kambing buat hewan kurban itu sekarang baiknya booking sekarang ya. Benar. Kualitas hewan makin gemuk kalau sekarang, makanya kita juga punya program free perawatan sampai hari Adha. Oh, wah asik dong. Berarti kalau kita mau booking sekarang itu free perawatan. Udah ntar pas ketika hari diambil gitu ya? Iya. Enak banget kita kan? Antar, nggak diambil, kita antar. Oh diantar lagi? Kita maju dikit. Bro Agung, sekarang totalnya berapa? Hewan kurbannya atau hewan ternaknya ada berapa? Semua? Saat ini kambing berapa, sapi berapa? Ada Semua sapi ada 14 ekor. Wow, sapi 14 ekor, kambingnya? Kambing sekitar 70. Pemirsa, mulai dari 3 ekor betina, lalu diganti menjadi jantan 5, sekarang ada 70. Usia berapa? Usia alhamdulillah 29. Usia 29. Jadi pemirsa, di usia yang masih sangat muda ini 29 tahun sudah memiliki peternakan berupa sapi dan kambing
maupun domba ya. Domba. Dan jumlahnya tadi sapi berapa? 14 ya? 14. 14 dan kambingnya ada sekitar 70 mulai dari 3 ekor. Ini keren. Ya, alhamdulillah berkahnya ternak kambing. Itu dia ketika dari 5 itu apakah dikembangbiakan menjadi 70 Enggak. atau jual beli gitu? Jual beli aja kita puterin terus dengan model yang ya minim itu ya kita puterin terus. Sama halnya kayak sekarang stok 70. Ya ada yang DP, ada yang lunasin, ya kita jual, kita beli lagi gitu. Jadi ya dengan minimnya modal itu tapi kita bisa ngembangin hewan yang banyak gitu. Gua demen. Bro Agung ini adalah orang yang low profile gitu kan. Secara kasat mata sebenarnya kita biasa aja gitu. Tapi kalau pemirsa tahu, dia adalah salah satu pengusaha peternakan yang sukses ya. Di usia 29. Sekarang pertanyaannya di usia 29, pemirsa lagi apa? Ya itu hanya saya tahu ya pemirsa sendiri. Bagaimana sih manajemennya atau mengelola dari sebuah peternakan? Kan butuh pakan ternaknya, butuh tempatnya. Itu gimana mulai dari awalnya di belakang rumah tiba-tiba punya tempat yang besar ini? Kabarnya di belakang ini masih ada 2 hektar loh. Gitu ya, 2 hektar untuk tanam odot, tanaman rumput. Tanaman rumput. Terus ininya sekitar berapa meter nih? Ini bangsa ada kali 1000-an. Ada sekitar 1000. Itu luas sekali gitu. Bisa 29 dan bisa mengelola seperti ini. Kita harus cari tahu lebih gitu. Nah, bagaimana sih cara mengelolanya bisa punya peternakan seperti ini? Tadi kan manajemennya bagaimana, pengelolaan bagaimana, terus kalau sakit gimana, mungkin ada yang invest atau apa, bisa tolong ceritain nggak? Iya, kalau permodalan memang ada beberapa invest gitu. Investornya itu ya memang bukan orang jauh, ya orang tua, ya adik, ya mertua. Ya, dari kalangan sendiri ya? Dari kalangan sendiri, keluarga. ada juga dari orang tua asuh. Soalnya dulu saya juga di panti asuhan Aisyah di Pinang. Berarti Muhammadiyah ya? Muhammadiyah benar. Gak nyangka kan dari seorang anak yang dirawat di panti asuhan seperti itu ya? Kalau dirawat tetap di rumah. Oh di rumah, berarti tapi biaya untuk sekolah ya dari sana. Berarti hitungannya apa tuh? Beasiswa ya? Beasiswa. Artinya ada yang memberikan biaya pendidikannya dan sekarang jadi pengusaha. Alhamdulillah. Kayaknya ke depan bakal banyak menyantuni anak yatim piatu kali. Insya Allah. Ya? Ya alhamdulillah kemarin ya kita konsen, saya punya binaan remaja Islam Nurul Hidayah di Cilandak. Kemarin pas puasa alhamdulillah 150 paket untuk anak yatim. Terus sembako itu sekitar 160. Ini kan lantaran corona biasanya itu kita ngajak anak yatim belanja ke mall gitu. Sekarang tapi tahun ini berupa makanan sama tas sekolah gitu. Alhamdulillah. Tapi banyak jumlahnya 160 ya? 160 alhamdulillah. Dan itu ya semakin kita posting di WhatsApp gitu status, walaupun acaranya udah selesai, itu dana alhamdulillah tetap ngalir. Jadinya kemarin manfaatnya bisa ke guru-guru TPA gitu. Nah sekarang kita lanjut ke masalah marketingnya, penjualan. Marketing kalau awal-awal sistemnya kayak apa ya, SPG rokok kayaknya sih, door to door kita lempar brosur. Awal-awal seperti itu ya. Kalau di pulau kan majelis taklim banyak. Iya kita nyebarin brosur ya, memang palingan ya 20% apa hasilnya gitu. Terus OLX kita pakai ya, bukan Shopee ya? Bukan, kita pakai OLX. Pakai yaitu medsos, pakai Facebook, Twitter. Nah tadi kan juga posting itu ya, hari ini posting kalau nggak salah tuh tentang kambing juga tuh, status WhatsApp gitu. Terus sih untuk apa pemasarannya. Kabarnya juga selain peternakan menggarap ranah ini juga ya, apa namanya? Akekah ya? Akekah. Terus juga apa lagi selain akekah? Akekah terus buat hotel, permintaan hotel. Nyetok hotel? Ya alhamdulillah. Kalau tiap bulan 1 sampai 3 ekor ya alhamdulillah bisa masuk ke hotel gitu. Luar biasa. Hotel yang besar itu dia nih pemasoknya nih. Alhamdulillah buat luar biasa. Gaji karyawan di sini. Iya, karyawan ada berapa di sini? Di sini dua ya. Satu untuk pengambil yang harit terus bersih, satu buat drop ini yang ampas.
Oh, yang kedelai itu ya. Kadang ya buat dia bantu-bantu bersih-bersih juga. Banyak kan di usia dia yang 29 punya peternakan, sapinya 14, kambingnya 70 dan punya 2 karyawan. 29 usianya, Mamen. Dan kita lagi apa saat itu ya kita semua yang menentukan. Dan berawal dari hobi, Bro Agung ini mulai mengembangkan bisnisnya di peternakan. Jadi ada rasa kesukaan. Mungkin kalau nggak hobi nggak bisa kali ya. Itu dia, soalnya kalau mati satu aja tuh nyesek banget harganya. Oh gitu ya, baper ya langsung ya. Aduh. Masalahnya bukan ratusan ribu, juta Iya, ya harganya. Oke, nah kalau persiapan buat Idul Adha nih gimana? Ya kita mulai nyetok memang dari Ramadan kemarin kita mulai nyetok. Stok kambing, stok sapi. Terus ya sekarang paling nambah-nambah aja sih sedikit-sedikit putaran dari orang yang udah ngasih DP, udah ngelunasin. Nah, dari situ kita puterin buat ke hewan lagi. Oke, sekarang saya minta bocorannya sedikit aja. Penghasilannya berapa sih kalau buat peternak seperti ini? Paling bersihnya atau gimana nih? Kotor lah, berarti kan bruto lah ya. Nah, brutonya paling taruh per ekor itu bisa 700 sampai 1 juta. Dan biasanya sebulan ada berapa banyak penjualannya? Kalau untuk itu untuk Adha ya, kalau 700 Oh, Idul Adha ya. Berarti Berarti kalau misalkan 70 ekor di Idul Adha kali satu ekornya berapa? ya 700 sampai 1 juta. 1 juta, Bruto. anggaplah 1 juta bruto gitu. Berarti udah 70 juta, men. Iya. Oke. Tapi kan operasional selama 4 bulan itu. Ya. Dan apa ya? Kadang orang berpikirnya, wah, nanti si A jualan hewan kurban untung besar nih lantaran itu. Tapi dibalik itu semua tuh ada biaya operasional yang memang lumayan besar juga sebenarnya. Betul. Oke, sekarang penghasilan per bulan buat seorang peternak itu berapa biasanya? Brutonya berapa brutonya? Brutonya itu kan per bulan 3 sampai 5. 3 sampai 5 juta. Anggaplah 3 sampai 5 juta itu adalah bruto ya. Berarti itu sudah untuk menggaji ya. Udah bisa menggaji dan wah, luar biasa. Padahal di luar sana orang kerja UMR aja susah dapetinnya ya. Ya. Terus mungkin dapetin UMR juga pekerjaannya agak keras gitu, agak susah. Dan mungkin banyak sikut-sikutannya. Kalau sini nggak banyak sikutan sih, banyak tanduk. Tandukan. Kalau keras kalian. Oke pemirsa, kita akan lihat lagi kandangnya, dan jika pemirsa ingin bertanya-tanya silakan tinggalkan di kolom komentar atau di nomor WhatsApp yang akan kita tinggalkan di sini. Nanti akan saya kasih nomornya Bro Agung dan nomor saya juga. Mungkin kalau ada yang mau berbisnis, mungkin ada juga pengen, Bro, gue pengen borong peternakan lu dong, kambing dan sapi lo, bisa nggak? Oke, deal gitu. Siap. Atau ada yang mungkin mau DP dari sekarang buat kurban gitu, atau mungkin ada yang pedagang pasar, gimana pedagang pasar? Alhamdulillah ada sih 1-2 Ngambil dari sini? ngambil dari sini buat lapak. Setiap hari? Enggak. Nggak. Kalau untuk harian enggak. Oh, hari nggak? belum. Oh, belum ya. Rencana ini planning kita ke depan. Soalnya udah nyewa nih kandang segede gini. Iya. Karena yang biasanya pasar tradisional atau mungkin pasar modern yang transaksinya cepat itu kan berarti bagus juga dong ya. Itu rencananya, dan itu juga biasanya makanya kan betinaan. Oh, yang di itu betina? Betinaan. Sapinya juga? Sapinya kalau sapi, kalau pengalaman ya ada yang sapi impor GX gitu. Oh, gitu. Ada yang bokan gitu. Ya, yang frozen. punya. Tapi kan yang fresh ini udah cari orang ya. Tuh, pemirsa, berawal dari modal 3 ekor. Kalau nggak salah saat itu modal 3 jutaan ya. Iya. Terus menjadi 5 ekor jantan, modal sekitar 4,5. Sekarang ada 70 ekor kambing dan 14 ekor sapi. Sudah punya peternakan sendiri, kandang sendiri, dan ada 2000 hektar di belakang sini. Terus juga punya usaha akekah, dan pemirsa juga bisa booking kalau mau persiapan Idul Adha ya. Iya.
Dan rencana Bro Agung ini akan meningkatkan lagi hingga penjualan transaksi setiap hari Harian, untuk yang akan memasuk pasar-pasar tradisional maupun pasar modern. Siap, insya Allah. Yuk kita coba kepoin kambing-kambingnya di dalam dan shopnya dalam. Ini domba nih, domba-domba. Domba tuh banyak jenisnya juga, ada domba Garut tadi yang di kanan sana, domba Garut. Ini domba-domba priangan, ada sangkal. Ini sebelah masih pada kosong. Ini buat persiapan ya. Persiapan buat isi lagi. Oh, besar juga nih. Ya, ini bobot 40 kilo up, tinggi 85. Dikasih nama nggak sih kambing-kambingnya? Enggak sih, Enggak ya. soalnya banyak banget kalau kambing. Mungkin awal-awal dikasih kali ya. Kayaknya awal-awal dikasih. Kalau yang anak-anak kan ada namanya. Oh gitu. Ada si Aceng, Idoy. Aduh. Rahmat ada nggak Rahmat? Rahmat belum tuh. Kalau yang cewek tadi betina tuh Bunda Maya. Ini siapa nih? Saprol itu. Biasanya kita memang habis asar itu pasti kita mandiin sebelum kita kasih makan. Mandiin. Habis mandiin kita kasih komboran. Komboran itu ampas tahu, ampas tempe, dimix jadi satu. Kasih konsentrat juga. Dan ikat kaki baru keluar. Ini usianya berapa Mbak? Oh, sebulan katanya. Kita kami sapi-sapinya. Jenis sapi pegon. Ada limosin, ada metal. Mana limosin? Itu limosin. Oh itu limosin. Nah, Yang alpat mana alpat? Alphard. Nah itu Alphard tuh, putih. Oh yang kanan ini kerbau bukan? Bukan, pegon. Sapi juga. Oh. Gimana komentar Anda tentang liputan hari ini?